Bayangkan, seorang pria tua terbaring di ranjang kayu reot, di sebuah kamar sederhana yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Wajahnya pucat, matanya membelalak menahan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Mulutnya membengkak merah seperti terbakar, perutnya membuncit keras seperti siap meledak, dan kakinya menggelembung besar penuh luka. Ia menggeliat, menggigil, meringis, tak mampu berbicara, hanya air mata dan erangan tertahan yang keluar. Di sudut ruangan, seorang wanita menangis sambil memegangi tangannya, tak tahu apa yang harus dilakukan. Warga mulai berdatangan, berbisik, "Itu Pak Haji Sujana, kenapa tubuhnya bisa begitu? Apa sebenarnya yang terjadi pada mantan biksu yang baru saja pulang dari tanah suci ini?" Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Angin sore berembus lembut di halaman wihara kecil di daerah Bangli, Bali. Suara burung bercampur desir bambu yang saling bersentuhan seakan menjadi musik rutin dalam hidup Imade Sujana. Sudah puluhan tahun ia mengabdi sebagai seorang biksu, menjalani hidup dalam kesunyian, meditasi, dan ajaran damai. Wajahnya tenang, tatapannya dalam, tapi di balik semua itu, ada ruang kosong yang makin hari makin terasa luas. Setiap malam, ia duduk diam di ruang doa, memandangi lilin yang menyala redup. Tapi entah kenapa, hatinya tidak pernah benar-benar damai. Ia merasa seperti berjalan, tapi tak tahu arah. Sampai suatu hari, seorang pria tua datang ke wihara, hanya untuk berteduh dari hujan. Pria itu sederhana, berjanggut putih, mengenakan sarung dan kopiah, tapi ucapannya menyejukkan. Mereka bicara lama malam itu, tentang hidup, kematian, dan pencarian makna. Dari bibir pria tua itu, untuk pertama kalinya, Imade Sujana mendengar nama Allah. Sesuatu terasa menghentak dadanya. Tidak seperti ceramah, tidak seperti debat, tapi seperti pelukan dari langit yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya, Imade mulai membaca. Diam-diam, ia belajar tentang Islam. Ia menyendiri bukan untuk meditasi, tapi untuk merenung dan membaca Al-Quran terjemahan yang disimpannya diam-diam di bawah tikar tidurnya. Hatinya menangis, seolah menemukan rumah yang selama ini ia cari dalam kegelapan. Beberapa bulan kemudian, dalam suasana yang sangat sunyi, hanya ditemani pria tua itu dan dua saksi dari masjid kecil di desa sebelah, Imade Sujana mengucap dua kalimat syahadat. Air mata jatuh deras. Jiwanya seperti terlahir kembali. Ia tinggalkan segala atribut kebiksuannya. Namanya tetap Sujana, tapi kini orang-orang mulai memanggilnya Pak Sujana Mualaf. Di masa awal keislamannya, hidupnya tidak mudah. Ia dihina oleh beberapa saudara, dicemooh oleh warga sekitar, bahkan diusir dari tempat tinggalnya sendiri. Tapi Sujana tetap bertahan. Ia pindah ke pulau seberang, bekerja sebagai kuli di sebuah pesantren. Di sana, ia mulai belajar membaca huruf hijaiyah, mempelajari tata cara sholat, dan memperbaiki cara makannya sesuai syariat. Ia tinggalkan semuanya, daging babi, minuman keras, dan makanan ritual adat. Semua ia tanggalkan karena cinta kepada Allah yang baru ia kenal. Waktu terus berjalan. Setahun berlalu. Dan dalam ketulusan ibadah dan keikhlasannya menjalani Islam, datanglah sebuah anugerah tak terduga. Seorang donatur dari Jakarta yang mendengar kisah hijrahnya memutuskan untuk memberangkatkan Pak Sujana ke Tanah Suci. Tak ada kata yang bisa mewakili perasaan saat pertama kali ia mencium aroma tanah Mekah. Di depan Ka'bah, ia menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, jika ini mimpi, jangan bangunkan aku," bisiknya pelan. Selama di Tanah Suci, Pak Sujana seperti bayi yang baru mengenal dunia. Ia belajar, bertanya, menghafal doa-doa. Setiap langkah di Tanah Haram ia niatkan sebagai langkah penebus masa lalunya.
Tak ada satu malam pun yang ia lewati tanpa tangisan dalam doa. Ia merasa bersih. Ia merasa lengkap. Ia merasa pulang. Tapi tak ada yang tahu bahwa ujian terbesar bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ujian itu menanti di kampung halamannya sendiri. Di sanalah godaan lama akan mengintainya. Di sanalah setan akan menyentuh titik lemahnya. Dan di sanalah sebuah dosa besar akan kembali membuka luka lama yang nyaris tak bisa disembuhkan. Udara pagi di kampung kelahiran Pak Haji Sujana terasa berbeda dari biasanya. Angin mengalir lembut di sela pohon kelapa dan bambu yang bergoyang pelan. Burung-burung berkicau lebih nyaring, seolah ikut menyambut kedatangan seseorang yang lama tak pulang. Sejak subuh, keluarga besar Pak Haji sudah sibuk menyiapkan segalanya. Dapur di belakang rumah mengepul hebat. Suara tumpah ruah dari orang-orang yang sedang memotong sayur, menanak nasi, menyiapkan lauk. Semua menandai satu hal, pesta besar akan digelar hari ini. Imade Sujana pulang dari Mekah. Itulah yang menjadi bahan pembicaraan warga sekitar. Mereka menyebutnya bukan lagi dengan nama kecilnya, tapi dengan sebutan penuh kehormatan, Pak Haji Sujana. Setelah lebih dari setahun meninggalkan Bali, kini ia pulang. Bukan sebagai biksu, bukan sebagai orang yang dulu selalu duduk di altar wihara, tapi sebagai seorang muslim yang baru saja selesai menunaikan rukun Islam kelima. Ia tiba menjelang zuhur. Mengenakan baju koko putih sederhana, peci hitam, dan senyum penuh ketenangan. Wajahnya tampak lebih bersinar. Langkahnya pelan namun penuh keyakinan. Namun di balik sorot mata itu, ada kecanggungan yang tak bisa ia sembunyikan. Anak-anak kecil berlarian menyambut. Beberapa keluarga menangis haru memeluknya. Tapi sebagian lainnya memandang dengan tatapan ragu, karena bagi mereka, Imade Sujana adalah mantan biksu yang berkhianat pada adat. Walau mereka tetap menjamu, tetap menyapa, tapi ada jarak yang tidak kasat mata. Di halaman rumah, tenda sudah berdiri. Meja-meja disusun rapi. Hidangan khas Bali mulai disajikan satu persatu. Dari lawar, sate lilit, ayam betutu, dan di tengah semua itu, seekor babi guling berukuran besar, berkulit coklat keemasan, ditaruh di atas nampan panjang dengan hiasan daun pisang dan bunga-bunga adat. Aroma daging panggangnya menyeruak ke seluruh penjuru halaman. Semua yang hadir menelan ludah. Bau itu begitu khas, begitu menggiurkan, terutama bagi seseorang yang sejak kecil tumbuh bersama hidangan itu. Pak Haji hanya berdiri di pinggir. Matanya sempat menangkap pemandangan itu. Ia tahu persis apa yang tengah ia lihat. Dulu, itu adalah makanan favoritnya. Ia hafal rasa kulit babinya yang garing, dagingnya yang manis, dan sambalnya yang pedas menyentak. Tapi kini, semua itu haram baginya. Seorang keponakan mendekat sambil tertawa. "Beli, makan babi guling dikit aja, untuk nostalgia." Pak Haji tersenyum kaku. "Maaf, saya sudah tidak makan itu lagi." Keponakannya tertawa makin keras. "Ah, masa cuma sekali nggak boleh? Toh Allah Maha Pengampun, kan?" Kalimat itu menusuk. Tak disangka akan mendengar godaan itu dari darah dagingnya sendiri. Tapi Pak Haji tetap tersenyum. Ia menarik nafas panjang dan menoleh ke arah lain. Dalam hatinya ia beristighfar. Tapi aroma itu begitu kuat. Seolah mengejek, memanggil, menyentuh titik lemahnya yang paling dalam. Ketika sore menjelang, acara makin ramai. Musik adat mulai dimainkan. Tamu-tamu dari desa lain mulai berdatangan. Pak Haji berusaha tetap tenang. Ia menunduk, menahan semua rasa yang bergemuruh dalam pikirannya. Tapi tidak semua bisa dia kendalikan. Ketika malam tiba, saat banyak tamu mulai pulang, meja makan menjadi lebih sepi. Di atas meja panjang itu, sisa-sisa hidangan masih tersaji. Dan di ujung meja, babi guling itu masih ada. Kulitnya sudah dipotong-potong, tapi bagian daging dalamnya masih utuh. Lemak yang meleleh, sambal yang tersisa. Semua seakan berkonspirasi melawan dirinya. Ia duduk di bangku panjang,
Sendirian. Lampu temaram menggantung dari langit-langit bambu. Orang-orang mulai sibuk membereskan. Tidak ada yang memperhatikan dirinya. Dan saat itulah, tangannya perlahan terulur. Ia mengambil satu potong. Kemudian satu lagi. Lalu, ia makan. Mulutnya bergetar. Tapi bukan karena rasa bersalah. Justru kenikmatan masa lalu itu seakan menghapus seluruh logika. Tangannya gemetar, tapi tidak berhenti. Ia mengunyah, mengunyah, dan mengunyah. Hingga daging itu habis tanpa sisa. Tak ada yang tahu. Tak ada yang melihat. Hanya Allah yang menjadi saksi. Dan malam itu, tubuhnya mulai merasa aneh. Tapi ia tak sadar. Azab sudah mulai mengetuk dari dalam tubuhnya. Perlahan. Langit malam di kampung itu tampak tenang. Bulan separuh menggantung di langit, seolah menjadi saksi diam atas peristiwa yang tak terlihat oleh mata manusia. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Namun di dalam tubuh Pak Haji Sujana, panas yang aneh mulai membara. Setelah melahap babi guling itu, Pak Haji kembali ke kamarnya tanpa berkata sepatah kata pun pada siapapun. Wajahnya terlihat pucat. Ia berjalan pelan, menunduk, dan sesekali menoleh ke belakang seakan takut ada yang melihat dosa yang baru saja ia lakukan. Sesampainya di kamar, ia duduk di atas dipan kayu tua. Napasnya mulai berat, tubuhnya terasa tidak nyaman. Ia memegangi perutnya yang mulai terasa kencang. Mungkin cuma kekenyangan, pikirnya sambil menyandarkan punggung ke dinding. Tapi kegelisahan itu tidak mereda, justru semakin menjadi. Pikirannya berkecamuk. Ia mencoba menenangkan diri dengan zikir, namun suara hatinya menggema lebih keras dari zikir yang ia bisikan. Kenapa aku makan itu tadi? Kenapa aku begitu lemah? Kenapa, setelah semua perjuangan, aku tergelincir? Tubuhnya menggigil, tapi bukan karena dingin, melainkan karena rasa bersalah yang mulai menggerogoti dari dalam. Ia mencoba berbaring, namun perutnya terasa seperti batu. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan wajah-wajah para jemaah haji yang ia temui di Mekah terus melintas dalam pikirannya. Mereka semua begitu tulus, begitu ikhlas, begitu kuat menjaga syariat. Dan ia baru saja menodai kehormatan itu. Lidahnya mulai kering. Kerongkongannya seperti tersumbat. Ia bangkit dari kasur dan melangkah menuju kendi air di pojok ruangan, mencoba meneguk beberapa tetes. Tapi saat air menyentuh bibirnya, ia merasakan nyeri menusuk di sekitar mulut. Perlahan, ia sentuh bibirnya. Bengkak. Hang. Lalu mulai terasa nyeri. Ia berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. Matanya melebar. Mulutnya membengkak. Merah. Mengilat. Seperti membusung keluar. Panik mulai menyergap. Ia mundur beberapa langkah, mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya reaksi alergi biasa. Tapi rasa sesak mulai merayap dari dada ke perut. Ia jatuh terduduk di lantai. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Tubuhnya gemetar. Napasnya tersengal. Perutnya makin membesar. Ia menyentuhnya, dan seketika terlonjak karena rasa panas dan nyeri yang menusuk. Malam semakin larut, suara jangkrik tak lagi terdengar menenangkan. Justru sunyi itu kini berubah menjadi kesunyian yang menakutkan. Ia tergeletak di lantai, menahan perih yang luar biasa. Matanya mulai menitikkan air. Ya Allah, aku salah. Aku telah memakan yang kau haramkan. Aku memakan babi. Ia menangis. Tapi belum sempat ia lanjutkan istighfarnya, tiba-tiba kakinya mulai kesemutan, lalu terasa seperti ditusuk-tusuk. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, namun tak bisa. Saat ia meraba betisnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kulitnya menegang. Ia membuka sarungnya dan terperanjat. Kakinya membengkak merah. Kulitnya tampak seperti memar lebam. Urat-urat biru menyembul di antara bengkaknya. Seolah ada sesuatu yang mengalir deras namun membusuk dari dalam. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya roboh seperti karung basah.
Air matanya jatuh. Panik merayap ke seluruh otaknya. Ini bukan alergi. Ini bukan penyakit biasa. Ini azab. Ia menyeret tubuhnya ke atas kasur, memeluk dirinya sendiri, dan menangis seperti anak kecil. Tapi malam itu, tak ada yang datang menolong. Semua orang sudah tidur. Ia sendiri. Dan rasa bersalah itu terus memukulnya berkali-kali. Tubuhnya bukan hanya sakit, tapi hatinya juga remuk. Namun belum semuanya berhenti. Karena malam itu adalah permulaan dari mimpi buruk yang belum selesai. Fajar belum sempurna menembus langit ketika suara ayam jantan terdengar bersahutan dari kejauhan. Cahaya mentari perlahan menyusup di antara celah-celah dinding bambu rumah Pak Haji Sujana. Namun di kamar itu, bukan kedamaian pagi yang hadir, melainkan suara erangan pelan yang menyayat hati. Tubuh Pak Haji masih tergeletak di ranjang. Wajahnya pucat, matanya cekung, napasnya berat. Mulutnya kini membengkak 3 kali lipat dari ukuran semula. Bibirnya merah gelap, mengkilat seperti terbakar dari dalam. Kedua kakinya membesar hingga tampak seperti tidak lagi milik manusia. Warnanya keunguan, dan di beberapa bagian tampak urat menonjol keras seperti tali tambang yang ditarik paksa. Ia mencoba bangkit, tapi rasa sakit luar biasa menghantam seluruh tubuhnya. Sekali saja ia bergerak, nyerinya menjalar dari perut ke dada, membuatnya hampir menjerit. Tangannya menggigil, keringat dingin bercucuran, dan air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Seorang perempuan paruh baya masuk perlahan. Adik perempuannya, Niwayan, yang sejak kemarin ikut mengurus pesta. Ia memanggil pelan. "Kak, Made, kenapa belum bangun? Semua orang mencarimu." Tak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang terputus-putus. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti di ambang pintu. Sekejap kemudian, wajahnya berubah pucat. "Ya Tuhan, Made!" Ia menjerit. Warga rumah berlarian datang. Suara gaduh memenuhi ruangan. Beberapa orang perempuan menutup mulutnya, tak sanggup melihat pemandangan di depan mata. Pak Haji Sujana terbaring dalam keadaan mengenaskan. Mulut, perut, dan kakinya membengkak hebat. Kulitnya memerah dan tampak panas. Bau aneh seperti daging terbakar perlahan menyebar dari tubuhnya. "Apa yang terjadi padanya?" tanya seseorang. "Semalam dia sehat-sehat saja," sahut yang lain. "Cepat panggil tabib. Cepat," seru Niwayan panik. Beberapa pria mengangkat tubuh Pak Haji perlahan, memindahkannya ke ruang tengah. Namun setiap kali mereka menyentuh kulitnya, Pak Haji menjerit kesakitan. Seolah setiap sentuhan adalah siksaan. Air matanya terus mengalir. Matanya bergetar seperti ingin berkata sesuatu, tapi mulutnya terlalu bengkak untuk berbicara. Tabib desa datang tak lama kemudian. Ia memeriksa tubuh Pak Haji, lalu menatap heran. Saya belum pernah melihat pembengkakan seperti ini," ucapnya pelan. "Tidak seperti penyakit biasa. Tidak seperti gigitan serangga. Bukan pula karena racun. Ini aneh." Warga mulai berbisik-bisik di sudut rumah. Apa mungkin ini karena dia sudah masuk Islam? Atau mungkin karena dia melanggar adat? Jangan-jangan ini kutukan leluhur. Bisikan itu menusuk hati Niwayan. Tapi di balik tatapan panik semua orang, hanya Pak Haji Sujana yang tahu kebenarannya. Dalam batinnya, ia berteriak, "Ini bukan kutukan, ini peringatan, ini azab dari Allah." Namun suaranya hanya bergema di dalam hati. Tak satu pun kata keluar dari bibir yang sudah membengkak parah. Ia menatap langit-langit rumah dengan mata basah, berusaha mengingat setiap detik malam kemarin, saat tangan dan lidahnya tidak bisa menahan godaan babi guling. Ia tahu betul, itulah awal kehancurannya. Perutnya kini semakin besar, seperti berisi udara panas yang terus mengembang. Ia memegangi dada, mencoba bernafas, tapi dada terasa sesak. Suara lirih keluar dari tenggorokannya. "Ya Allah, ampun." Semua orang yang mendengarnya terdiam.
Nama, Allah, keluar dari bibir seorang yang dulunya biksu. Suasana hening. Tabib dan keluarga saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Sementara di luar rumah, angin pagi bertiup pelan, mengayun tirai bambu yang separuh terbuka. Cahaya matahari menembus masuk, menyinari tubuh Pak Haji yang terbaring dalam derita. Wajahnya tampak berjuang antara kesadaran dan rasa sakit yang semakin berat. Ia ingin menjerit, tapi tak bisa. Ia ingin bangun, tapi tak sanggup. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang membakar dada, lebih panas dari api yang seolah membakar tubuhnya dari dalam. Dan di dalam kesunyian pagi itu, hatinya perlahan berbisik, "Ya Allah, aku sudah berkhianat pada MU." Namun azab itu belum berakhir. Karena siang nanti, akan ada hal lain yang jauh lebih mengejutkan. Sesuatu yang membuat semua orang akhirnya percaya bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Siang itu, mentari menyengat langit Bali dengan terik yang menyilaukan. Suara burung-burung menghilang, digantikan hembusan angin panas dan suasana tegang yang menggantung di dalam rumah keluarga Pak Haji Sujana. Orang-orang masih berkumpul. Ada yang berbisik di dapur. Ada yang duduk diam di ruang tamu dengan wajah muram. Di ruang tengah, Pak Haji masih terbaring. Tubuhnya semakin bengkak dan merah. Tak ada satupun obat yang mampu meredakan sakitnya. Salep yang dioleskan tabib pagi tadi justru membuat kulitnya makin perih. Bahkan saat ditiup pelan, kulit itu terasa seperti melepuh. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Bibir membesar bagai balon pecah arah. Dan kakinya kini sudah mulai menghitam di ujung jari, seperti tersumbat aliran darah. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menahan nyeri, menahan malu, dan menahan rasa hancur yang mengguncang jiwanya. Tengah hari menjelang. Semua tirai ditutup agar rumah tidak terlalu panas. Di luar, suara kendaraan terdengar sayup. Para tetangga mulai berdatangan. Ada yang datang mendoakan, tapi tak sedikit yang datang karena rasa ingin tahu. Banyak yang duduk bisu di beranda, menatap ke arah kamar, berharap mendengar penjelasan. Tapi tak ada satupun yang mampu menjawab apa sebenarnya yang menimpa Pak Haji Sujana. Sementara itu, di dalam kesadaran yang mulai kabur, Pak Haji mulai mendengar suara-suara aneh. Lirih, berbisik, mengendap, seolah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. "Kenapa kau makan itu? Padahal kau sudah bersujud di depan Ka'bah. Kau hianati sujudmu hanya karena sepotong daging haram. Siapa yang kau tipu selain dirimu sendiri?" Pak Haji terperanjat. Matanya terbuka perlahan. Suara itu tak berasal dari luar. Bukan suara orang. Bukan suara jin. Tapi suara dari dalam. Dari hati, dari nurani. Atau entah apa. Suara itu terus berbisik, mengelilingi kepalanya, menjerat pikirannya hingga tak bisa berpaling. Ia ingin menutup telinga, tapi tangannya terlalu lemah. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya tak bisa digerakkan. "Engkau yang bersujud di Arafah. Engkau yang berdoa di Multazam. Engkau yang mencium Hajar Aswad dengan linangan air mata. Tapi satu malam, hanya satu malam, kau lupakan semua itu." Air mata mengalir di sudut matanya. Terlalu dalam kata-kata itu menusuk. Terlalu nyata. Ia tak bisa membantah. Tak bisa berdalih. Semua yang diucapkan suara itu adalah benar. Benar adanya. Pak Haji mulai menggigil. Tubuhnya makin sulit digerakkan. Nafasnya berat, seperti ditindih batu. Di sela-sela rasa sesak itu, ia mencoba menggerakkan jari telunjuknya. Perlahan, perlahan. Lalu ia coba menyusun isyarat syahadat dengan jarinya. Namun sebelum selesai, suara itu kembali muncul. Lebih tajam. Lebih menghujam. Syahadat tak cukup menebus keserakahan. Taubatmu belum cukup. Belum, Sujana. Belum. Ia ingin melawan. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Saat itu, bayangan Ka'bah muncul di pelupuk matanya. Ia melihat dirinya yang dulu, berdiri gemetar di hadapan bangunan suci itu. Ia melihat tangisnya,
doanya, harapannya. Dan kini, semuanya terasa jauh, terasa hancur. Karena satu malam, satu dosa, satu potong daging haram. Ia berusaha mengingat kembali seluruh perjuangannya menjadi mualaf. Hari-hari ketika ia ditolak keluarganya, malam-malam ia belajar mengeja huruf hijaiyah. Siang hari saat ia bekerja hanya untuk membeli sarung dan sajadah. Semua terasa sia-sia. Semua tenggelam hanya karena lidah yang tak bisa menahan godaan. Tiba-tiba, tubuhnya seperti disambar petir dari dalam. Seluruh ototnya menegang. Perutnya bergelombang. Kakinya berkedut hebat. Mulutnya berdarah karena luka pecah dari bibir yang terus membesar. Jeritannya menggema, tapi hanya terdengar sebagai desahan berat yang terputus. Orang-orang di luar mulai panik. Niwayan menangis histeris. Tolong, tolong panggil Ustadz. Cepat, dia butuh doa. Dia butuh pertolongan. Beberapa orang berlari ke masjid, memanggil seorang ustadz kampung yang dikenal bijaksana. Saat ustadz itu tiba, ia mendekati tubuh Pak Haji yang sudah nyaris tak sadarkan diri. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Pak Haji, dan mulai membacakan surat Yasin perlahan. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, suara lantunan ayat suci itu seperti mengusir gelap yang menyelimuti pikirannya. Pak Haji mulai menangis, tanpa suara. Tapi air matanya tak berhenti mengalir. Dan dalam hati, untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia berdoa dengan sepenuh jiwa. Ya Allah, aku telah bersujud pada MU, lalu aku jatuh. Aku telah bersyahadat demi MU, lalu aku ternoda. Tapi hari ini, aku kembalikan seluruh diriku kepada MU. Jika kau izinkan aku hidup, aku akan menebusnya seumur hidupku. Namun apakah taubat itu akan diterima? Ataukah ini hanya awal dari siksa yang lebih berat? Lantunan ayat suci dari bibir sang ustadz terus mengalun lembut di tengah ruangan yang sunyi. Hanya ada desahan napas berat dan tangis tertahan yang mengiringi tiap bacaan. Warga yang memenuhi rumah mulai duduk diam, menundukkan kepala. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi tudingan. Kini, semua hanya terpaku pada satu sosok, Pak Haji Sujana yang terbaring di ujung ajal atau ampunan. Di antara jeda ayat, suara isak lirih mulai terdengar. Bukan dari kerabat, bukan dari tetangga, tapi dari Pak Haji sendiri. Tangisnya pelan, namun sangat dalam. Seperti tangis seseorang yang memikul gunung penyesalan di punggungnya. Seperti jerit jiwa yang hancur karena menyadari bahwa ia telah mengkhianati nikmat yang sangat besar. Ya Allah. Suaranya pelan, namun cukup terdengar oleh sang ustadz. Ampuni aku bukan sengaja, aku lemah, aku malu. Sang ustadz menggenggam tangannya lebih erat. Ia mendekatkan bibir ke telinga Pak Haji dan membisikkan, Allah Maha menerima taubat hambanya. Jangan berhenti meminta. Jangan berhenti kembali. Air mata Pak Haji mengalir lebih deras. Tapi kini bukan karena sakit di tubuh, melainkan karena luka di hatinya, yang lebih pedih dari luka di kulit yang membengkak. Dalam ingatannya, semua kenangan menari liar. Ia teringat ketika pertama kali mengucap syahadat. Ia teringat perjuangannya belajar sholat dalam usia yang tidak muda. Ia teringat saat pertama kali mengeja basmalah sambil menangis di sajadah. Dan ia teringat bagaimana ia memeluk Ka'bah erat-erat sambil memohon, Ya Allah, biarkan aku mati dalam iman. Tapi kini, ia merasa seperti telah mengkhianati janji itu. Karena hanya sepotong daging haram, ia telah membuang semua perjuangan yang selama ini ia pelihara dengan susah payah. Di sampingnya, Niwayan tak henti menyeka air mata dengan ujung selendang. Ia duduk di lantai, memegangi kaki kakaknya yang kini bengkak dan penuh warna merah kehitaman. Ampuni saya juga, Kak. Saya yang tidak tahu diri menyajikan babi guling. Saya yang biarkan itu tersaji. Saya tidak tahu kalau kau masih menyimpan rasa rindu terhadap masa lalu. Tangisnya pecah. Ia menciumi tangan Pak Haji berkali-kali. Namun Pak Haji menggeleng pelan, dengan mata yang sembab.
Ini salahku. Bukan salahmu. Aku tahu itu haram. Aku tahu itu ujian. Tapi aku kalah. Aku kalah. Dik. Semua yang mendengar ikut menangis. Bahkan beberapa pemuda yang tadi hanya berdiri di luar kini masuk dan duduk di sudut ruangan, menangis dalam diam. Mereka tak sangka, seorang mantan biksu yang telah sampai ke tanah suci, bisa terjerumus oleh godaan yang terlihat sepele namun menyiksa. Ini bukan sekadar tentang makanan. Ini adalah tentang iman yang teruji oleh kenangan masa lalu. Pak Haji terus menangis. Matanya menatap ke langit-langit rumah yang sederhana itu. Ia berbicara lagi, walau nyaris tak terdengar. Ya Allah, aku pulang ke kampung, tapi aku tak pulang dalam iman. Aku bawa pulang dosa, bukan barokah. Lalu tubuhnya mulai bergetar pelan. Ia mencoba mengangkat tangan kanannya, membentuk telunjuk syahadat, walau tangan itu gemetar dan kaku. Mulutnya bergerak pelan. La ilaha illallah. Sang ustadz menangis mendengar itu. Ia menyambut isyarat itu dengan kalimat yang sama. La ilaha illallah. Dan semua yang hadir serentak mengulanginya. Seluruh ruangan dipenuhi suara yang membuat dada bergemuruh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil menahan sakit yang tak terperi, Pak Haji tersenyum tipis. Senyum yang menyiratkan luka, tapi juga harap. Harap agar Allah masih membuka pintu ampunan. Harap agar taubatnya masih bisa diterima. Dan harap agar tubuh yang hancur ini tak lebih dari penghapus atas dosa yang ia lakukan semalam. Namun belum semuanya selesai. Karena malam nanti akan ada tanda-tanda ganjil yang tak bisa dijelaskan logika. Sesuatu yang membuat seluruh desa terhenyak dan percaya bahwa azab itu benar-benar nyata. Senja mulai turun perlahan di atas kampung kecil tempat Pak Haji Sujana dibesarkan. Cahaya jingga menyapu langit, menyentuh pucuk-pucuk pohon kelapa yang berdiri kaku seperti saksi bisu atas peristiwa hari itu. Udara menjadi dingin, namun di dalam rumah Pak Haji, suasananya justru semakin panas. Bukan karena cuaca, tapi karena ketegangan dan rasa takut yang merambat dari hati ke hati. Di ruang tengah, tubuh Pak Haji masih terbaring lemah. Bengkaknya tak lagi bertambah, tapi warnanya kini berubah lebih gelap, kemerahan menuju ungu tua, seperti luka memar yang sudah melewati batas. Kedua kakinya kaku, tak bisa diluruskan. Perutnya masih menegang besar, dan bibirnya tetap menganga karena bengkak yang belum surut. Tapi yang paling mengganggu adalah suasana yang aneh. Semenjak sore, lampu minyak di dalam rumah sering berkedip sendiri. Tirai yang digantung di depan pintu kamar bergoyang pelan padahal angin tak berhembus. Beberapa orang merasakan merinding tanpa sebab. Bahkan seekor kucing hitam yang biasa tidur di dapur, malam itu tak terlihat sama sekali. Hilang entah kemana. Ustadz yang siang tadi datang, belum pulang. Ia memilih berjaga di sisi Pak Haji, sambil terus melantunkan doa. Beberapa kali ia menghentikan bacaannya, memandang langit-langit rumah dengan dahi berkerut. Ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang ia rasakan, tapi belum bisa dijelaskan. Di luar rumah, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menggelap cepat. Awan tebal datang dari arah utara, menutup bulan yang baru saja naik. Angin mulai bertiup pelan, namun dinginnya tak seperti biasa. Dingin ini menggigit tulang, menusuk ke dasar kulit. Beberapa warga yang masih duduk di luar rumah langsung berdiri, memandangi langit. "Kenapa jadi mendung begini, ya?" bisik salah satu tetua desa. "Padahal tadi cerah sekali," jawab yang lain. Suaranya tercekat. Dan tiba-tiba, petar. Suara petir menggelegar, keras, seolah menyambar di atas atap rumah Pak Haji. Semua orang terkejut. Anak-anak menangis. Beberapa perempuan memekik. Lampu rumah padam seketika. Gelap gulita menyelimuti rumah itu. Namun anehnya, cahaya samar merah tiba-tiba terlihat dari dalam kamar Pak Haji. Seolah ada bara api yang menyala dari balik kulitnya sendiri. Orang-orang panik. Ustadz segera menyalakan kembali lampu minyak. Dan begitu nyala terang muncul,
Wajah Pak Haji terlihat semakin merah menyala. Wajah itu tampak seperti membara dari dalam, dan di pipinya mulai muncul bintik-bintik kecil seperti luka bakar yang membentuk pola tak beraturan. Ustadz terdiam. Ia tak pernah melihat hal seperti ini. Ini bukan penyakit. Ini bukan reaksi makanan. Ini bukan alergi. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan oleh dunia kedokteran. Ia memegang tangan Pak Haji yang kini terasa panas seperti batu yang dijemur seharian. Pak Haji membuka mata perlahan, dan untuk sesaat, matanya menatap langit-langit rumah, lalu mengarah ke jendela, tempat langit mendung bergulung di luar sana. Dengan suara pelan, seperti hembusan angin yang tersangkut di dada, ia berkata, "Langit, tahu dosaku. Malam, sedang menatapku." Lalu matanya tertutup kembali. Ustadz menatap langit dari jendela, dan sesaat kemudian, ia melihat seekor burung hitam besar melintas di atas rumah. Diam, tanpa suara, menukik rendah, lalu menghilang ke gelapnya malam. Warga yang melihatnya dari luar ikut bergidik. "Burung itu bukan burung biasa," ucap seorang kakek tua yang berdiri di pelataran rumah. "Itu pertanda. Pertanda bahwa malam ini adalah malam penentuan. Apakah Pak Haji akan sembuh, atau justru diambil? Namun, satu hal pasti, malam ini, langit telah berbicara. Dan semua orang, baik yang percaya maupun tidak, mulai menggigil ketakutan. Karena siapapun yang melihat keadaan tubuh Pak Haji malam itu, akan percaya bahwa azab itu bukan sekadar dongeng." Malam makin larut. Angin kencang berhembus dari arah utara, membawa hawa dingin yang menyusup lewat celah-celah dinding bambu. Rumah keluarga Pak Haji Sujana kini sunyi. Tak lagi ramai oleh bisik-bisik atau tangisan. Hanya ada keheningan mencekam yang menggantung di setiap sudut ruangan. Pak Haji terbaring diam, matanya terpejam, wajahnya masih didera bengkak yang makin gelap warnanya. Mulutnya yang semula merah membengkak kini seperti mengering dan melepuh. Kaki dan perutnya mengeras seperti batu. Tapi dari tubuh yang penuh luka dan azab itu, masih ada satu bagian yang terus bergerak. Dadanya, pelan, namun konsisten. Ustadz yang sedari siang setia di sisinya, masih duduk bersila, melanjutkan bacaan doa dengan suara lirih. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski angin malam terus berembus. Di sampingnya, Niwayan terlelap dalam tangis yang tak selesai. Kepalanya bersandar di lutut sang kakak. Matanya sembab, tangan kecilnya terus menggenggam tangan Pak Haji. Tiba-tiba, suara batuk terdengar dari tubuh Pak Haji. Berak, kering. Seolah napasnya harus menabrak dinding dalam dadanya dulu sebelum bisa keluar. Lalu perlahan, matanya terbuka. Sayu, merah, basah oleh air mata. Ia menatap langit-langit. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terlihat. Tapi Ustadz bisa membaca dari gerakan itu. Ia membisikkan ke telinga Pak Haji. "Lanjutkan, Pak Haji. Jangan berhenti. Ini saatnya." Dan dengan sekuat tenaga yang tersisa, Pak Haji mengangkat telunjuknya. Gemetar. Tapi cukup jelas. Cukup untuk menjadi isyarat bahwa ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Tangannya yang satunya menggenggam ujung sarung, lalu menekan ke perutnya yang masih membengkak. Air matanya mengalir. Ia membuka mulut perlahan, dan dengan suara yang hampir seperti bisikan kematian, ia berkata, "Ya Allah, aku tahu aku telah memalukan MU, setelah kau muliakan aku dengan haji." Air matanya jatuh ke pipi. "Aku makan babi itu bukan karena tak tahu, tapi karena aku kalah, karena aku lemah." Suara Ustadz tercekat. Ia mendekatkan telinganya. Pak Haji melanjutkan lirih. "Aku ingin kembali, bukan sebagai haji, bukan sebagai biksu, tapi sebagai hamba MU yang hina, yang menyesal sepenuh jiwa." Tangannya mulai melemah. Tapi sebelum jatuh, ia sempat meraba sajadah yang dibentangkan Ustadz di bawah tubuhnya. "Izinkan aku sujud, ya Allah, meski hanya dalam hati, meski tubuhku tak bisa bergerak." Di luar rumah, bulan yang sejak tadi tertutup awan mendadak muncul,
Cahayanya menembus masuk ke celah dinding dan menyentuh wajah Pak Haji yang penuh luka. Untuk sesaat, luka-luka itu tampak lebih tenang. Warna merahnya tidak segarang sebelumnya. Semua orang yang ada di ruangan menahan napas. Suasana hening. Tak ada suara jangkrik. Tak ada hembusan angin. Seolah waktu berhenti. Ustadz memejamkan mata, lalu mengangkat tangan. Ya Allah, hamba MU ini telah kembali. Jangan kau tolak taubatnya. Jangan kau biarkan ia pergi dalam keadaan hina. Angkatlah semua rasa sakitnya, jika kau telah melihat air mata kejujuran dari hatinya. Beberapa tetangga yang masih berjaga di luar mendadak ikut menangis. Padahal mereka tak tahu pasti doa apa yang dibisikkan. Tapi hawa di sekitar rumah terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih hangat. Lebih ringan. Di tengah tangis dan doa, Pak Haji kembali memejamkan mata. Bukan pingsan. Bukan koma. Tapi seperti seseorang yang baru saja menyerahkan seluruh raganya pada satu kekuatan besar. Lalu menyerahkan nasibnya. Entah untuk hidup. Atau untuk pergi dalam pelukan taubat. Namun malam belum selesai. Karena menjelang subuh nanti, akan terjadi sesuatu yang tak seorang pun duga. Sebuah keajaiban yang akan mengguncang seluruh desa. Subuh perlahan menjelang. Langit timur mulai merekah lembut dengan semburat biru keperakan. Kabut tipis menggantung rendah di atas sawah-sawah yang masih basah oleh embun. Udara pagi membawa kesejukan yang lama tidak dirasakan oleh rumah itu. Rumah yang semalaman dipenuhi isak, doa, dan rasa takut. Di dalam kamar, Pak Haji Sujana masih terbaring di tempat yang sama. Namun sejak menjelang azan subuh, tubuhnya tampak berbeda. Bengkak di mulutnya, mulai mengempis. Perutnya yang tadinya keras membuncit, kini sedikit mengendur. Kakinya yang menghitam, perlahan mulai kembali ke warna semula. Kulitnya tak lagi merah menyala, tapi berubah menjadi pucat tenang. Ustadz yang semalam tak beranjak dari sisi ranjang, terbangun oleh perubahan itu. Ia mendekat dengan hati berdebar, memeriksa wajah Pak Haji. Jarinya menyentuh dahi yang tadi panas, kini mulai dingin. Ustadz terdiam beberapa saat, lalu berbisik, "Subhanallah." Niwayan terbangun karena suara itu. Ia menatap wajah kakaknya dengan mata masih merah dan lelah. Tapi pandangan itu langsung berubah menjadi syok dan haru saat melihat bibir Pak Haji tak lagi membengkak. Ia menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Kak, wajahmu." Pak Haji perlahan membuka mata. Tidak selebar sebelumnya. Tidak segelisah kemarin. Tapi tenang. Sangat tenang. Seperti seseorang yang baru saja melewati badai panjang dan melihat matahari dari kejauhan. Suaranya lirih, seperti desir angin pagi yang menyentuh daun pisang. "Dik, Allah, Maha Pengampun." Tangis Niwayan pecah seketika. Ia sujud di sisi ranjang, memeluk kaki sang kakak sambil menangis keras. "Kakak sadar. Kakak kembali. Kakak bisa bicara lagi." Ya Allah. Warga yang masih berjaga di luar rumah mendengar tangisan itu dan berlari masuk. Begitu melihat wajah Pak Haji yang tadi penuh luka, kini mulai membaik. Mereka tertegun seperti melihat sesuatu yang tak masuk akal. Tak sedikit yang langsung menjatuhkan diri ke lantai, menangis, menyebut nama Allah berulang-ulang. "Dia sembuh," bisik seorang ibu tua. "Semalam sudah seperti jenazah, sekarang wajahnya bersih," gumam yang lain. "Ini bukan penyakit biasa. Ini keajaiban." Ustadz mengangkat tangan, mengajak semua yang hadir untuk tak hanya kagum, tapi juga bersyukur. "Sahabat-sahabatku, ini bukan karena doa saya. Bukan karena minyak atau ramuan. Ini karena taubat yang sungguh-sungguh. Pak Haji telah menunjukkan pada kita bahwa siapapun yang kembali pada Allah dengan jujur, akan dibukakan pintu yang tak pernah kita sangka." Pak Haji mendengar kata-kata itu. Ia menangis. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia mencoba duduk, walau tubuhnya masih lemas. Dengan suara berat, ia berkata lirih,
Semalam aku ingin mati. Tapi Allah, beri aku hidup kembali. Ia menunduk. Aku telah makan babi. Setelah pulang dari haji, aku hancurkan kehormatanku sendiri. Tapi Allah masih menerima taubatku. Subhanallah. Tak ada satupun yang bisa berkata-kata. Hanya suara tangis yang terdengar. Tangis penuh haru. Tangis penuh rasa takut dan cinta kepada Allah yang begitu nyata di pagi itu. Di luar rumah, cahaya matahari mulai menyentuh tanah. Burung-burung berkicau lagi. Dan angin berhembus pelan, seolah ikut mengusap lembut wajah seorang hamba yang baru saja kembali dari jurang kesalahan. Namun meski tubuhnya membaik, Pak Haji tahu, dosa itu tak bisa dilupakan begitu saja. Ada satu janji besar yang akan ia ucapkan. Dan ia akan menepatinya. Seumur hidup. 3 hari telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Rumah sederhana milik Pak Haji Sujana kini berubah menjadi tempat ziarah. Bukan ziarah pada kuburan, bukan pula tempat orang meminta berkah, tapi ziarah pada bukti nyata bahwa azab dan ampunan Allah itu benar adanya. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang hanya ingin melihat wajah Pak Haji yang sempat dianggap tak akan selamat. Ada yang ingin meminta nasihat. Bahkan beberapa pemuda datang khusus, hanya untuk mendengar kisah taubatnya secara langsung. Suasana kampung pun berubah. Yang dulunya mencibir, kini mulai menghormati. Yang dulunya meragukan keislamannya, kini mencium tangannya dengan penuh haru. Namun, Pak Haji Sujana tidak merasa bangga, tidak merasa mulia. Justru di wajahnya kini ada rasa malu yang dalam. Malu pada Allah, pada diri sendiri, dan pada umat Islam yang pernah ia kecewakan. Pagi itu, ia meminta Niwayan menyiapkan air wudhu. Dengan tubuh yang masih lemah dan kaki yang belum sepenuhnya pulih, ia berjalan perlahan menuju halaman rumah, bersandar pada tongkat kayu. Di hadapannya terbentang sawah yang menghijau, angin berhembus lembut, dan langit tampak bersih seperti tak ada dosa yang pernah jatuh ke bumi. Ia berdiri di tengah halaman. Semua keluarga berdiri di belakangnya. Tetangga-tetangga ikut berkumpul, berdiri dengan kepala tertunduk. Ustadz yang menemaninya selama ini berdiri di sisi kiri, menatapnya penuh takzim. Lalu dengan suara lirih tapi mantap, Pak Haji Sujana mengangkat tangannya ke langit. Matanya berkaca-kaca, dadanya bergemuruh. Lalu ia mulai berbicara. Ya Allah, di hadapan MU, di hadapan langit dan bumi, dan di hadapan manusia yang menyaksikan, aku bersumpah. Suasana mendadak hening. Tak ada suara. Bahkan angin pun seperti berhenti bergerak. Aku bersumpah, demi hidupku yang telah kau beri, dan nyawa yang kau tunda kematiannya, bahwa aku tidak akan pernah lagi menyentuh yang kau haramkan. Air matanya menetes. Tangannya menggigil. Tapi suaranya makin mantap. Aku tidak akan pernah lagi makan daging babi, sepotong pun, selamanya. Walau lidah ini meronta, walau tubuh ini lemah, walau dunia menggoda. Ia menarik napas panjang. Matanya menatap langit. Karena aku tahu, satu potong daging bisa mencabut seluruh kehormatan seorang haji. Warga mulai menangis. Bahkan anak-anak yang tak mengerti sepenuhnya, ikut diam dalam khusyuk. Pak Haji lalu menunduk. Dengan tubuh lemah, ia bersimpuh di tanah, meletakkan keningnya pada tanah kering halaman rumahnya sendiri, dan berbisik pelan. Ampuni aku, ya Allah, aku kembali, sepenuhnya, tidak setengah jalan. Setelah itu, ia bangkit perlahan. Ustadz memeluknya. Tangis membuncah. Hari itu, menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Pak Haji, tapi bagi banyak orang yang menyaksikan. Dan sejak hari itu, tiap kali ada yang menyebut namanya, mereka tak lagi hanya memanggil Pak Haji Sujana. Tapi mereka menambahkan satu gelar lain. Pak Haji Sujana, orang yang pernah jatuh dan bangkit kembali.